Jadi apa yang saya terima hari ini adalah takdir saya. Dan saya hanya menjalankan proses takdir ini. Karena itu, saya berharap, bukalah pintu hati kalian semua. Saya mau tanya sekali lagi, salah apa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya cara nanya ini hidupkan gue lagi, saya tengok di berita sana. Baik, ini ada berapa orang yang live ya? Live. Coba, berapa orang yang live? Tuh, dari mana aja tuh? Live semua ya? Ya. Live. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi antas safi la sifan illa sifauka sifan ayo qadidus saqama. Banyak yang nanya ke saya, ini apa ini? Itu tandanya saya orang beragama, mengerti hukum dunia, hukum akhirat. Itulah yang membedakan saya. Pertama, saya mohon supaya Allah meluruskan lidah saya, tidak melenceng, dan supaya kalian faham maksud saya. Yang kedua, saya berlindung kepada Allah dari kezaliman manusia, dari jin-jin, kejahatan syaitan. Yang ketiga, saya mohon pada Allah mengangkat seluruh penyakit pada diri saya tanpa bekas, dan mengangkat semua penyakit perbuatan manusia pada diri saya tanpa bekas. Nah, itu maksudnya ya. Jadi, dan apa yang saya lakukan adalah obat bagi diri saya, karena Al-Quran, agama saya, kitab saya adalah obat bagi saya untuk saya menuju kebenaran. Nah, itu maksudnya ya. Jadi saya bacakan itu sesuai dengan perintah ayah saya ketika masih hidup. Saudara-saudara sekalian, saya respon ini sebagaimana saya katakan sebenarnya sudah saya menghindari. Cukuplah lewat Instagram saya. Dan saya terima kasih Instagram saya itu sudah menjadi rujukan. Saya percaya kemuliaan diberikan Allah kepada saya. Dan seluruh orang yang benci kepada saya terbuka hatinya untuk berbuat baik. Karena Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Amin. Karena itu saya sekali lagi bertemu dengan rekan-rekan media semua sebagai hak jawab saya untuk kalian dan dimakmumi seluruh Indonesia. Cuma ke depan sebaiknya lewat kalian semua, saya berharap kurangilah pemberitaan tentang saya. Cukuplah sudah. Ini sudah akhir bulan 7, Pak. Bapak Ibu sekalian, besok bulan Agustus saya sudah bilang, ini sudah 8 bulan. Kalau kali 30 hari sudah berapa ratus episode kalau dia sinetron. Jadi angkatlah figur-figur yang lain, jangan saya. Karena prinsip hidup saya dan Al-Quran, tidak satu pun yang terjadi terhadap diri hambanya dan makhluknya oleh Allah, termasuk daun yang jatuh dari pokoknya, semuanya atas izin Allah. Jadi apapun perencanaan kalian, wahai manusia-manusia, wahai orang-orang yang mungkin iri kepada saya, dengki kepada saya, ya, hasad karena keberhasilan saya, kalian tidak akan pernah berhasil. Karena kalian punya perencanaan, Allah yang menentukan. Jadi apa yang saya terima hari ini adalah takdir saya, dan saya hanya menjalankan proses takdir ini. Karena itu, saya berharap, bukalah pintu hati kalian semua. Saya mau tanya sekali lagi, salah apa saya kepada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang? Bang, tolonglah abang jawab. Salah apa Razman Arif sama abang? Saya sudah bilang, saya ini anak jual ayam kampung. Saya jual koran jalan kaki. Sudah saya berkali-kali. Saya tinggal di masjid. Saya tidur di tanah beneran. Saya berjual rokok
taruh di leher di pinggir jalan. Saya tidak takut hidup susah, Pak. Karena saya berasal dari orang yang susah. Saya pernah jadi wartawan. Tapi Allah mengatakan bahwa akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Karena itulah mungkin Allah memberi rezeki kepada saya. Maka saya percaya, saya tidak mungkin susah lagi. Tapi kalau itu takdir, saya harus jalani. Tapi mudah-mudahan, na'udzubillah, mohon ampun saya pada Allah. Mudah-mudahan Allah menambah rezeki bagi saya. Jadi, saya ingatkan, harusnya fair dong. Farhad Abbas, kau datang sinilah. Bro Rasman, surat kuasamu ternyata ada. Saya mohon maaf ya. Saya nggak jadi nih buka baju atau jalan kaki atau berenang dari Jakarta ke Makassar. Halo Adinda Kurasman, ternyata abang salah ucap ini. Ternyata ada 2 surat kuasa. Saya minta maaf. Kalian berupaya untuk menghinakan saya, tapi kalian tidak sadar ini menaikkan saya. Buktinya, banyak stasiun TV yang sudah mengundangi saya. Yang ingin datang ke kampung saya. Yang ingin tahu kehidupan saya. Ini sudah public figure, saya syukur pada Allah. Tapi menurut saya, sudahlah. Carilah figur-figur yang lain. Karena saya juga ingin menjalani hidup saya secara normal. Kenapa itu? Saya terganggu. Jelas. Tapi apakah saya takut? Tidak. Hanya saja ini menurut saya sudah kurang sehat. Oke. Nah, jadi preskon kita hari ini itu dalam rangka satu terkait dengan laporan. Jangan, saya minta beritanya berimbang dong. Rame-rame melapor dengan Razman. Jangan begitu dong beritanya. Rame-rame saling lapor. Ah, baru enak. Kan saya wartawan, ada yang namanya check and balances information. Kita harus ada asas keberimbangan dong. Apa itu? Rame-rame saling lapor. Mereka melaporkan saya melaporkan mereka. Kan sekarang LP saya ada 7. Uya Kuya tanggal 2 ini dipanggil. Tanya dia tuh datang nggak? 2 Agustus. Denis sama Samsul Caniago tanggal 8. Datang nggak? Nah, proses panggilan lagi sebentar lagi insya Allah nih terhadap Saudara Richard juga di Agustus. Datang nggak? Laporan saya terhadap Pak Riki Sitohang nanti akan berjalan dengan Farhad Abbas. Nanti kalau ada panggilan datang dong. Dan sudah ditunjuk penyidiknya. Nggak ada intervensi-intervensi. Ingat ya, kekuatan hukum itu ada di mata masyarakat. Opini publik. Jadi, terkait dengan laporan-laporan ini, mereka melaporkan saya melaporkan mereka. Kalau begitu, sudahi penggiringan opini publik. Turunkanlah tensi pemberitaan. Ini saya mohon kepada kalian lah ini. Bukan apa-apa. Saya punya keluarga, punya anak, punya istri. Di kampung, mereka juga punya. Saya yakin mereka juga risih pemberitaan itu. Jadi kalau begitu, apa yang kita cari? Nah, makanya kalau ada orang kayak Uya Kuya, ya saya lihat nanti kalau ngundang orang ujung-ujungnya Rasman. Denis ngundang orang ujung-ujungnya Rasman. Apa enggak ada pekerjaan yang lain? Enggak lihat tuh ada program Uya Kuya sekarang? Ada di TV. Tolong kasih saya jawaban. Ada enggak sekarang? Enggak ada ya? Di Denis ada nggak sekarang programnya? Saya tanya kalian. Saya tanya, ada? Setahu saya nggak ada. Dulu ada Hotman Paris Show di iNews. Sekarang masih ada nggak itu? Hah? Saya nggak pernah lihat lagi. Saya nggak pernah lihat ya. Saya nggak tahu ada apa nggak ada. Terus The Hotman ada nggak lagi di Trans TV? Saya juga kurang lihat lagi. Ya. Kalaupun ada acara kalian itu, mbok, apa gunanya kita saling memusuhi, Pak? Ya, jadi saya katakan dengan Bang Riki saya nggak ada masalah. Dengan Uya Kuya, saya dan Denis, Uya Kuya dan saya itu gara-gara bela Medi Nazim. Dan saya tetap bela Medi sampai hari ini. Walaupun dia di penjara. Karena itu kewajiban hukum saya.
dengan Dennis, dengan Uya. Saya nggak kenal Dennis. Hanya sekali ketemu di acara Hotman Paris Show ketika mengundang Richard Lee, dan saya baru lepaskan Richard Lee dari tahanan ditangguh. Itu pun kita nggak sampai ngobrol, cuma tahu aja, oh ini orangnya. Katanya Dennis Cadel, oh ini Dennis Cadel ya. Dan itu sudah kami udah sering panggil dengan Dennis Cadel. Oh keberatan nggak Dennis Cadel? Enggak. Ya udah Dennis Cadel. Terus abang keberatan nggak Bota? Enggak. Ya udah. Saya si Bota ada Dennis Cadel, selesai. LP dia clear dong. Nah, masa gara-gara Medina Zain sampai berbulan-bulan saya diberitakan terus. Kalau saya katakan bagi saya Uya Kuya, kan saya bilang Uya Kuya itu sahabat saya. Tapi mereka tanya Uya Kuya, iya Uya Kuya yang rambutnya dicat-cat. Loh, apa yang salah dicat-cat? Memang dicat-cat. Warna-warni. Terus apa masalah di sini? Masa sampai segini? Kalian maksud saya cerdas, dan seluruh masyarakat Indonesia harus cerdas ya dong. Benar. Bahwa anak saya saja kelas 3 SD tahu dia. Kok tiap hari ya dia diberitakan? Emang nggak ada berita lain? Sudah. Anak saya lagi koas, lagi ini. Bukan mereka tertekan, tidak nyaman aja. Gitu. Oke. Jadi saya minta setelah ini clear.